apa yang terjadi? Ya. Karena yang saya teliti bahwa persepsi positif akan mempengaruhi respon positif. Persepsi stres positif, responnya juga positif, tapi kalau negatif juga negatif. Ya. Jadi kalau stres itu apakah selalu negatif bisa diarahkan positif? Bisa. Negatif di stres, diarahkan positif di eustress. Kalau hari ini, astagfirullahaladzim, jam 7 kok kuliah, apa nggak ada jam lain untuk berita lagi? Terlalu kesuan gitu ya. Ini ya saya sih senang saja agak siang, tapi kan sudah nggak ada. Waktunya sudah diplot semua. Ya, ini karena kan waktunya selalu mepet jadi sempit. Jadi kan memang harus harus cepat, kalau sudah dipakai kan nggak bisa. Ya, tapi ini sebenarnya lebih seger kan jam 7. Oh iya jam 09.00 bar kan gitu. Nah, kalau begitu mindset-nya jam itu. Nah, apalagi ini tadi apa SGD ini sebenarnya jam 6.45 ya. Ya, kadang saya pernah loh Dek, jam 6 itu saya ngajar. Ya koas juga gitu. Nah, kalau itu jadi suatu beban, begitu yang terjadi di stres. Ya, astagfirullahaladzim, saya naik-naik uang turu kok yang ini. Nah, itu ya ada itu nanti kortisolnya yang naik. Tapi kalau bismillah, ya mulai dari pagi ini moga-moga bisa menjadi barokah. Moga-moga menjadi rezeki. Ingat rezeki itu tidak hanya uang ya. Ya. Jadi kadang apa namanya mindsetnya orang rezeki salary ya. Enggak. Kita bisa mendapatkan rezeki itu wujudnya diparingi Gusti Allah macam-macam, kesehatan, ya kan? Kemudian anak istri juga sehat, putra-putri ini kuliah lancar. Loh, Anda ini bisa koas, ya, di antara teman-temannya yang belum koas misalnya, itu rezeki loh. Nah, ini ya. Ini jadi disyukuri segala sesuatu yang baik lakukan supaya imbasnya juga ke kita sendiri. Sekali lagi khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, jangan sampai merugikan orang lain. Ya. Oke, baik. Nah, ini standar keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, di standar keselamatan pasien di rumah sakit, Anda kan mungkin ada beberapa yang sudah di rumah sakit ya. Nah, ini pandemi mungkin pada saat setelah pandemi. Hak pasien. Hak pasien itu ada banyak, Dek. Nanti bisa dibuka. Ya. Hak pasien kurang lebih itu sekitar 15. Nanti kalau saya keliru dibuka lagi ya. Ya. Jadi pasien itu haknya lumayan banyak, terutama di rumah sakit. Salah satunya ya, kalau nggak salah malah ada 2 poin atau berapa poin begitu bahwa pasien itu boleh menuntut kepada pemberi pelayanan, bisa menuntut ke dokternya, bisa menuntut ke perawatnya, ya terutama ke dokternya karena kan yang menangani DPJP-nya yang menangani langsung ya. Ketika dia tidak memberikan pelayanan sesuai dengan SOP, standar prosedur operasional, dan bisa menuntut lewat media. Nah, sampai itu jadi hak pasien, Pak Ramdhani. Kewajibannya pasien nggak banyak, cuma 8 kalau nggak salah. Membayar, mentaati peraturan, ya gitu-gitu. Ya, nanti buka lagi hak dan kewajiban pasien. Mungkin angkanya saya agak lupa. Ya. Tapi itu boleh menuntut lewat secara langsung juga boleh, lewat media sosial juga boleh. Asal memang sesuai dengan ketentuan undang-undang, begitu bunyinya. Maka harus hati-hati ketika Anda melakukan itu harus sesuai dengan prosedur supaya nggak salah. Ya, karena sudah sebegitunya sekarang kan media IT juga sudah open di mana-mana, ya harus hati-hati. Nih, kemudian mendidik pasien dan keluarga, ya. Nah, ya salah satunya ya edukasi pasien kan dengan komunikasi. Komunikasi yang salah itu imbasnya jadi panjang, Dek. Ya mungkin saya sudah pernah sampaikan, saya nggak tahu kapan saya menyampaikan di Anda, karena kemarin itu saya ngajar semester 1, semester 5 sama koas. Ngomong terus dari esok sampai sore. Itu jangan sampai nanti kita jadi orang yang merugi, dituntut pasien di hadapan Gusti Allah. Saya kemarin diberikan informasi dokter Mukidi bahwa obatnya ini harus diminum begitu saja. Dan ternyata Gusti Allah, dokter Mukidi ini menyampaikannya nggak lengkap. Sehingga saya nggak sembuh-sembuh, malah tambah komplikasi. Akhirnya saya menghadap Gusti Allah, lebih cepat saya menuntut. Gusti Allah, ini si dokter Mukidi. Ya, nanti katanya kan ada di akhirat ada orang yang bangkrut ya. Ya sholat, ya ngaji, tapi pada entek. Kenapa? Karena dituntuti. Orang-orang yang kecewa. Loh, lah kok apa bisa bilangnya cuma
antibiotik diminum ya Bu 3 kali sehari. Ya sudah saya minum begitu. Sesukanya saya minum. 3 kali, pokoknya 3 kali. Kenapa tidak 3 kali sehari? Setelah makan diulang per 8 jam biar efektif. Pagi jam 8, karena jam 8 3 kali itu berarti per 8 jam kan? Itu ditambahi 8 lagi jam 4, tambahi 8 lagi yang komplit begitu. Pernah nggak berpikir sampai sebegitunya? Gusti Allah, saya menuntut. Lah kenapa? Oh, ini saya menuntut dokter Mukidi. Saya menghadap Gusti Allah lebih cepat. Kenapa? Karena obatnya keliru. Richard Smith bisa nuntut nanti. Ya, mestinya sih saya diberikan pantoprazol, kok diberikan pankuranium. Lah saya akhirnya stroke menghadap Gusti Allah lebih cepat. Jangan sampai begitu. Ya nanti harapannya kan ini Anda ini pasien-pasien itu sebagai bukti Gusti Allah, saya saksinya. Ini dokter Maulana Sinta ini kemarin mengobati saya sembuh, alhamdulillah. Sepertinya yang diobati saya. Saya di rumah punya anak 5 loh, Gusti Allah. Anak 5 saya ini jadi bisa kuliah semua gara-gara dokter Maulina Sinta. Ngobati saya benar. Lah, saya tulang punggung, keluarga istri saya nggak kerja. Nah, yang begitu. Dok, Gusti Allah, saya sebagai saksinya. Kenapa dokter Hilmi ini? Luar biasa dokternya santun, ramah. Saya jadi ayam. Saya sembuh cepat. Selalu kalau saya berobat ke dokter Hilmi, saya merasa nyaman sekali. Nah, harapannya nanti begitu. Ya, itu kan dia jadi mesti hati-hati benar karena segala sesuatu bisa saja terjadi beresiko. Ini mendidik pasien dan keluarga. Anda menyampaikan apapun itu masuk loh ke mindsetnya pasien. Ya, dan nanti tinggal. Oh iya, ini saya masih ingat tuh pesannya dokter Akbar. Jadi kalau menyusui bayi ya dari 0 sampai 6 bulan. Saya nggak akan memberikan anak saya sebelum 0 sampai 6 bulan ini terus hanya ASI eksklusif, tidak akan susu formula. Nah, karena dokter Akbar kemarin menyampaikannya begitu. Saya ingat-ingat nanti anak saya adalah anak Elimo. Begitu dikasih, ya ingat pesan itu dikasih begitu terus. Apa yang terjadi, Dek? Anaknya pintar, tidak mudah sakit. Nah, kemudian besar anaknya jadi dokter gara-gara siapa? Darah-darah dokter Akbar. Pahala mengalir. Ya, ilmu yang bermanfaat, amal jariah. Anda kan mungkin tidak pernah berpikir sampai ke sana. Jadi jangan sampai, wah, dino Senin, saya pernah dengar dek, mohon maaf. Dino Senin pasienku mesti wakeh iki kalau Senin. Wah, kesel ini awak. Nah, kenapa tidak hari Senin? Alhamdulillah, moga-moga pasienku ini jadi saksi nanti di akhirat ada kebaikan yang saya tanam. Itu kalau 1 pasien. Nah, kalau 100 pasien, nah kalau 1000 pasien, nah, serangan kita kan jadi banyak. Gitu ya. Diubah mindsetnya karena sama-sama harus dilakukan. Podo-podo kesele. Itu biar imbasnya juga akan lebih banyak baiknya. Oke. Nah, kalau sudah begitu maka terjadi keselamatan pasien akan tercipta, Dek. Ya, dan asuhannya berkesinambungan. Nah, menggunakan metode peningkatan kerja untuk melakukan evaluasi peningkatan keselamatan pasien. Sebenarnya arahnya terutama kalau komunikasi efektif itu untuk pasien safety, ya untuk keselamatan pasien. Peran pemimpin dalam meningkatkan keselamatan pasien. Nanti kalau Anda jadi kepala puskesmas, direktur rumah sakit, ya, ini Anda harus bisa merange anak buah Anda begitu, ya. Jadi dengan Anda ngandani mereka pun, Anda memanage begitu, itu sudah menyelamatkan berapa jiwa, berapa nyawa saja, ya. Anda pernah lihat orang petugas palang rel kereta api, ya. Kadang kita nggak memandang pekerjaannya. Ya, ala wong gur apa jenenge njogo railway ditutup itu duit. Tapi pertanyaannya, berapa orang sudah terselamatkan? Dia lengah sedikit saja nyawa yang hilang. 1 nyawa yang hilang dia punya keluarga. Kan gitu. Nah, begitu dia sigap, sudah berapa sehari itu dia menyelamatkan banyak nyawa. Sama dengan Anda. Dalam sehari berapa nyawa yang sudah Anda selamatkan? Kalau bekerja dengan hati, kan gitu ya. Kalau komunikasinya ngikut, ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Nah, kemudian mendidik staf tentang keselamatan pasien tadi ya. Sekali lagi sekarang patient center care, bukan doctor center care. Kalau dulu semuanya ke dokter. Sekarang adalah ke pasien, untuk keselamatan pasien. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Ya, ini PMK nomor 11 tahun 2017.
Ya, karena ini vital, ya, diakreditasi, ya, merupakan mayor ya pasien safety. Ini gagal, ya akreditasinya nggak lulus. Ya, kenapa kan? Karena rawan sekali. Nah, oke. Maka betapa pentingnya komunikasi itu kita lihat videonya, moga-moga bisa di-setel ya. Nggak kedengaran deh. Ежедневно к месту вызова не могут проехать десятки скорой. А это десятки человеческих жизней. Не будь равнодушным. Уступи дорогу скорой. Зеленый коридор. Пропусти скорую, спаси жизнь. 100 лет московской скорой помощи. Oke, bisa nangkep videonya, Dek. Ya. Di video ini ada dua hal. Yang pertama, Anda bisa ternyuh karena kecerdasan emosional sudah kena. Yang kedua, bisa jadi enggak karena bahasanya ramudeng, blekutuk gitu ya. Oke, coba kita lihat ya tadi. Sepertinya ini hanya sekedar komunikasi. Itu menggunakan komunikasi apa tadi, Dek? Dia berada di mobil kan gitu. Kalau mau bunga-bunga ya nggak kedengeran kan gitu, ya kan? Atau bahkan bisa jadi juga nggak dirungok ke orang. Tapi dia dengan komunikasi verbal, non-verbal, dia miringkan mobilnya, krik, dengan harapan dia ngasih tanda yang lain, ayo ikuti aku. Ini ada pasien yang bisa diselamatkan karena sikap kita. Apa yang terjadi? Tadi kan miring semua kan? Ya sebelah kiri tinggal minggok kabeh. Sing tengah ya wis rasa obah, diluruske tok. Yang sebelah kanan ya miring ke kanan. Itu kan tidak memerlukan effort yang banyak, ya enggak? Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah imbasnya luar biasa. Pasien bisa terselamatkan. Ya, berawal dari mana ini? Dari komunikasi. Kira-kira kurang lebih sekitar mungkin sekitar 12 tahun yang lalu. Ini terjadi benar. Saya bekerja di rumah sakit 16 tahun ya. Itu waktu dulu belum semaju sekarang ya. Kemudian macetnya juga masih luar biasa di Kaligawe walaupun sekarang juga masih tetap macet gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dokter Objin dia mau merujuk pasien karena alatnya memang belum begitu lengkap waktu itu di daerah Demak, mohon maaf. Saya masih ingat benar. Nah, kemudian dirujuk di Semarang. Peralatan yang untuk SC sudah siap semua. Di situ sudah siap dokter anestesi, sudah siap dokter anak, spesialis anak, sudah siap perawat yang nanti ngasisteni, operator, perawat alat dan bahkan on-look. Semua sudah siap. Ya. Tetapi apa yang terjadi, Dek? Yang terjadi adalah macet. Ini kejadian kisah nyata benar. Saya masih ingat benar. Yang terjadi macet dan macetnya memang kayak tadi. Nah, kendalanya di situ tidak ada komunikasi yang seperti ini. Oh, kadang aja mohon maaf ya, kadang ada ambulan, woi, tutupi malahan. Iki bising tutupi bae cepet-cepetan gitu. Harusnya nggak boleh ya. Harus kasih jalan. Nah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi macet dan akhirnya karena sudah kondisinya sangat emergensi, pasiennya dipartesin di ambulan. Ya di situ ada dokter Objinnya. Ya diantar. Ya, tetapi wong ora iso obah piye. Dan kondisinya sudah kondisi ya gawat lah. Akhirnya dipartesi di ambulan dan apa yang terjadi, Dek? Pasien tidak akan pernah datang di rumah sakit yang mau dirujuk karena meninggal. Ya, beserta bayinya. Ya, saya bayangkan ya Allah, seandainya dulu ada video seperti ini bisa disosialisasikan, sebenarnya tidak memerlukan effort banyak. Ya kan? Hanya perlu minggir-minggir sedikit tapi gur miring-miring gitu. Saya kira tetap bisa. Ya, supaya bisa terselamatkan. Dan yang terjadi tidak selamat. Nah, ini ya, Dek. Ini nanti kalau Anda jadi direktur harus banyak inovasi-inovasi
ya, terutama untuk meningkatkan keamanan kepada pasien ini. Banyak hal yang bisa dilakukan dan imbasnya adalah luar biasa ya. Ya, baik imbas positif maupun imbas negatif ya dari keputusan kita. Nah, sehingga komunikasi itu apa, Dek? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan ya atau pikiran dari komunikator kepada komunikator saya kepada Anda komunikan ya dengan bahasa verbal non verbal saya sampaikan ini ya intonasinya, penekanannya, suaranya non verbal. Anda lihat tangan saya, Anda lihat saya sebenarnya melihat Anda, cuman karena posisi daring ya sepertinya kelihatan nggak rodok miring ya. Tapi ini saya melihat menatap matanya Akbar, maaf, wajahnya matanya Naufal. Ini Naufal kebetulan melihat ke bawah kan, tapi saya tahu, ya kan? Kemudian Maulana Sinta, ya. Ini komunikasi nonverbalnya. Nanti kalau di pasien ya begitu. Ketika Anda menyampaikan, mengedukasi pasien, lihat tatap matanya pasien. Nah, ini. Ya, jadi dengan melalui bahasa verbal nonverbal, mendengar, berbicara, gerak tubuh, ya, ungkapan emosi. Di mana tujuannya apa sih, Dek? Tujuannya untuk merubah perilaku supaya mengikuti yang kita sampaikan. Kan gitu. Sebenarnya komunikasi itu tujuannya begitu. Kayak tadi, miring, mobilnya miring, itu kan ada tujuannya toh, ya kan? Tujuannya ayo diikuti. Dengan miring begini kita bisa menyelamatkan nyawa. Nah, begitu. Dengan Anda edukasi pasien, Anda ada pesan yang tersampaikan untuk diikuti oleh pasien. Orang lain mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran atau informasi. Ya. Nah, tujuannya apa? Merubah sikap. Ya, pertama pendapat TC. Dokter Akbar menyampaikan begini ya. Oh, kalau kemarin itu saya pas berobat, beliau menyampaikan bahwa kalau ASI eksklusif itu lebih baik, tidak bisa dibandingkan dengan susu formula. 0 sampai 6 bulan. Kecuali kalau setelah 6 bulan itu ada tambahan ya. Tapi kalau 0 sampai 6 bulan cukup ASI. Kemarin yang saya dengar seperti itu. Pengetahuannya pasien mulai masuk nih. Kemudian sikap. Baik, anak saya yang pertama itu kadung ya. Kemarin tidak ASI eksklusif ya. Yang kedua deh, ini kebetulan saya hamil 9 bulan. Saya ikuti itu dokter Akbar. Ya, saya ikuti sikap, tapi kan belum melakukan. Ya. Kemudian begitu anaknya lahir cenger. Saya kan sudah berjanji ini bahwa anak kedua ini harus ASI eksklusif. Benar begitu lahir dimimii sampai 0 sampai 6 bulan. Perilakunya berubah. Nah, sudah begitu perubahan sosial. Saya akan sampaikan nih saudara-saudara saya bahwa benar kata dokter Akbar. Anak saya itu loh yang nomor 2 sama nomor 1 beda. Nomor 2 itu nggak mudah sakit. Nomor 1 itu sebentar-sebentar panas, sebentar-bentar pusing. Yang nomor 2 saya minumin ASI eksklusif. Aduh, anaknya gadian. Tahu gadian ya? Cerdas saya melihat. Ini berproses, Dek. Berarti mengena yang disampaikan dokter Akbar. Nah, jaringan lagi, amal ibadah lagi. Kan gitu. Ya, jadi nanti kalau edukasi pasien jangan hanya sekedar sudah diomongilah seperlu nih. Enggak, jangan begitu. Ya, eman-eman. Nah, komunikasi verbal. Kelancaran bicara, volume suara, nada suara, penguatan, dan esbar. Sangat beda ketika saya menyampaikan ke Anda begini. Adik-adik, saat ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian besar antara komunikator dan komunikan. Kira-kira nyaman apa enggak Anda? Ya kan? Iki ngomong apa? Nanti paling-paling Anda gini, amin, amin. Dikira ndonga, ya kan? Ya, diamini. Ya. Jadi nanti kalau Anda menyampaikan ke pasien flat-flat saja begitu, itu pasien juga interestnya juga flat-flat saja. Ya. Bahkan kalau tidak ada penekanan, tidak ada penguatan. Seperti tadi di awal, apakah menurut Anda bagaimana? Apakah komunikasi yang tidak efektif itu bisa membunuh pasien? Itu Anda kan terus mindset-nya, kok bisa mati ya guru-guru omongan. Kan gitu kan? Nah ini penekanan-penekanan yang perlu Anda ini kan ya. Kemudian SBAR tadi ya. Ya. Situation, background, assessment, dan rekomendasi.
Ditambahi lagi kalau yang terkini akreditasinya question and answer, tanya jawab. Kalau nggak paham silahkan ditanyakan, Dek. Boleh dokter DPJP-nya yang tanya, boleh. Misalnya Anda dokter jaga ya, dokter jaga yang tanya. Atau perawat yang tanya ke Anda. Dok, mohon maaf, tadi apa dok? Saya dengarnya pankuranium ya dok? Bukan, kamu itu hati-hati, pankuranium itu fungsinya beda loh. Pantoprazol. Nah, oh baik dok, saya catat. Ya. Oke. Apalagi kalau obat-obatan LASA. Tahu LASA apa, Dek? Ingat Look LASA? like, not alike. Good. Look alike, sound like. Apa itu? Apa artinya? Bentuknya sama, terus pengucapannya sama. Look, ya. Bentuknya dilihat sama. Tulisannya ya sama. Warnanya ya sama. Pengucapannya ya mirip. Sound like. Ya. Itu bisa beresiko enggak? Kan bisa beresiko, ya kan? Apalagi kalau menyampaikannya pankuranium. Ya kan dokternya ngantuk, sus pankuranium. Oh iya dok. Mestinya kalau obat LASA atau Norum apa Norum? LASA atau Norum apa Dek? Nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Good. Ya, nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Nah, kalau LASA atau Norum harus diapakan? Harus diapakan, Dek? Kalau nanti Anda kedapatan Anda mau lapor obat Norum atau LASA itu harus diapakan? Dibedakan itu. Dibedakan dengan cara apa? Ditulis, kasih ada tulisan. Ditulis? Adalah tulisan lasanya gitu, Bu. Lah kalau lewat telepon? Ya kan bisa jadi kan lapor lewat telepon kan? Dikonfirmasi kembali. Read back, oke, is oke. Selain dikonfirmasi kembali, saya ulang ya dok. Pantoprazol. Selain itu dieja, iya kan? Dieja, ya. Jadi alfa, beta, dok. Pakainya bedanya B loh dok. Beta. Ya. Charlie C, gitu ya. Harus dieja. Selain di read back ya, saya setuju di read back. Nah, komunikasi nonverbal cara bisa dari visual ya, cara berpakaian. Lah Anda berpakaian itu komunikasi nonverbal loh, Dek. Jadi nanti kalau di pasien ya, cerminkan Anda seorang dokter. Ya. Saya maaf ya, pernah melihat dokter meriksa di IGD pakai jeans tidak pakai jas. Pasiennya bingung golek dokternya. Padahal dokternya di depannya dia, ini sebenarnya dokternya itu mana toh? Ya wajar nggak ngerti om, kayak orang dolan itu ya pakai jeans, kemudian ya pakai hem begitu, nggak pakai jas, plek kayak mau tamasya gitu. Pasiennya bingung nyari dokternya coba. Ya, kenapa? Karena ini bagian komunikasi nonverbal. Ya, penampilan, ya, barang-barang yang digunakan. Di teori sih ada merek ya, merek apa nggak merek, yang penting kalau misalnya ada arloji perlu pakai jam ya silahkan. Ya kecuali nanti ada tindakan, ya jamnya dilepas supaya nggak apa terinfeksi misalnya, nggak berpengaruh. Ya ini. Kemudian auditorik, suara yang santun, suaranya ya apa namanya itu bisa verbal, tapi enak didengarnya itu bisa nonverbal. Ya. Ya, jadi suara yang santun, enak didengar sehingga pasien merasa rileks, tenang. Dengar suaranya Dokter Divan itu loh, enak banget suaranya, ya nyaman begitu. Ya. Kan suara kan kadang mempengaruhi sih dek, ya kan? Gimana bu? Ada apa? Pusing lagi? Ya sudah nggak usah manja tuh bu. Nanti bentar lagi kan nyarinya hilang. Pasien di ngonok kira-kira nyaman apa ora? Bagaimana ibu semalam bisa tidur sambil senyum? Ya, itu pasti beda dek. Ya. Kemudian taktil, informasi didapatkan melalui rabaan. Ya tadi bisa dengan sentuhan. Ya. Misalnya satu jenis ya. Sehat ya Pak, sehat. Saya itu melihat di satu rumah sakit kejadian benar, saya nggak usah menyampaikan rumah sakit mana. Dokter baru, pasiennya akeh, pasien ini sonang gara-gara apa? Begitu selesai itu didongakan sambil disalami. Saya lihat, sehat ya?
Bapak semoga badannya sehat, sembuh itu. Nah, ini rabaan di sana. Ada yang tepuk sini deh. Waktu visite gimana Bapak? Bisa tidur semalam? Nah, senang pasien digituin. Nah, itu taktil. Kemudian olfaktorik, informasi didapatkan melalui indera penciuman. Ya, dokter yang visit ya mandi-mandi dulu, kemudian kasih minyak wangi, ya. Tidak ngosipe ngedur begitu ya, pecut kayak ya. Perawat ya padha wae, ya kan? Wis awut-awutan, ya. Apa jenenge? Oh, ketoke sih seger, kasih pagi jilbabnya jam 7 masih di sini cemitine. Jam 8 tapi munggah. Jam 09.00 munggah meneh. Jam 10 waduh wis mubeng-mubeng ditambahi meneh wis ambune teng klenyit gitu ya. Ya karena seharian. Nah, padahal itu bagian dari komunikasi nonverbal. Visite ke pasien kelihatan meyakinkan, wangi, seger, dan care ke pasien. Wah, senang ke pasien. Ya. Kemudian kinestetik, informasi melalui gestur, gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata. Maka tadi saya lihat, saya ini lagi melihat Mbak Aini, Mas Akbar, Dokter Aini, kontak mata, ya kan? Ini tangan saya. Bagaimana Anda jelas? Ini kebetulan kan slide saya nganunya ya, figurnya ya. Kalau enggak kan Anda lihat tangan saya. Ya. Ya. Apakah Anda tahu lah? Ini gerakan-gerakan ini nanti yang Anda perlu perhatikan di depan pasien ya. Ini karena di teori itu Dek menentukan keberhasilan komunikasi itu 55% dari nonverbal. 45% dari verbal. Nonverbalnya kan lebih tinggi, ya kan? Ya digunakan semua, tapi di teori itu. Kenapa lah? Karena kinestetiknya kena, olfaktoriknya kena, taktil, auditorik, visual. Ya. Anda tahunya kan cuma dari gerakan dan ini. Ini sebenarnya dari postur tubuh kita. Ini juga bagian dari komunikasi nonverbal. Nah, ya. Ini nyari jilbab yang pakai jilbab belum ketemu. Tapi kita melihat ya kayak gini seger ya. Anda lihat esok-esok Mbak kayak gini ya. Ya ono jame, ono klambine, ya langsung gitu ya. Tangi-tangi gitu ya. Ini. Oke. Baik, layanan klinis yang berorientasi pada pasien. Menyediakan informasi sesuai dengan latar belakang budaya. Ingat, kalau edukasi dilihat budayanya pasien. Saya survei di beberapa rumah sakit karena diminta melakukan survei di kali ini 2 rumah sakit gitu. Karena di menurut Permenpan nomor 14 tahun 2017 itu harus ada survei kepuasan masyarakat. Jadi nanti dokternya ya dinilai perilaku petugas, kompetensi petugas, petugasnya melakukan sesuai dengan kompetensi apa enggak, kompeten enggak, sesuai dengan SOP apa enggak, itu di Permenpan nomor 14 masuk. Kemudian peralatannya sudah usang apa enggak, ya sarana prasarana, WC-nya mampu ora, lantai ini bersih apa enggak, prosedur, persyaratan, keramahan itu masuk, Dik. Nah, saya melihat lebih banyak mereka pendidikannya SMA, paling tinggi ratanya, ya. Jadi ya ada yang sarjana begitu, tapi prosentasenya paling tinggi adalah SMA. SMP masih banyak. Hari gini SMP masih banyak. Nah, ini kalau kamu menyampaikannya itu mbok tatarannya Anda anak kuliahan ya nggak nyambung. Ya. Jadi harus sederhana mungkin melihat dari latar belakang mereka supaya mereka bisa ngena. Tapi kalau yang kamu edukasi itu adalah orang yang pendidikannya menengah ke atas, ya silakan. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Kadang enggak kan, seringkali edukasi kita terus digeblias podo. Pasiennya ya mantuk-mantuk, tapi ya mudah gitu. Nah, ini. Kemudian informasi tentang tahapan pelayanan klinis, apalagi kalau misalnya nanti ibunya ini mau dioperasi, Anda harus melakukan inform consent. Inform consent itu dilakukan siapa tuh, Dek? Inform consent dilakukan siapa, Ayah? Maulana Sinta? Dilakukan oleh siapa? Oleh dokter, perawat, atau petugas medis? Yang penting petugas medis atau siapa? Dokternya biasanya. Ya, bukan biasanya, tetapi memang dokter mestinya melakukan inform consent. Ya. Kecuali memang kalau pada posisi-posisi tertentu, sebentar ya, Dikanya kok ada tamu
Oke. Kecuali pada saat orang tertentu, maksudnya benar-benar dokternya tidak bisa, itu boleh tenaga ahli yang menguasai, tapi kalau bunyinya gini, yang sudah diatur oleh undang-undang. Tapi memang seyogianya itu dilakukan oleh seorang dokter. Jadi informed consent itu nggak boleh dilakukan oleh perawat, ya, nggak boleh dilakukan oleh petugas yang lain. Ya, karena apa? Kalau nggak ada masalah sih ya landi-landi saja lah. Kalau nanti berwujud tuntutan, mesin kita sekarang udah pinter-pinter loh, ya kan? Ning media akeh, Mbah Google ngeklik jenenge penyakit macam-macam ya ono. Ono Halodoc, ono apa sekarang ini, ya kan? Mereka bisa tanya. Nah, jadi tahapan pelayanan klinis Ibu nanti kondisi Ibu disampaikan dulu ya. Nah, pelaksanaannya operasi nanti begini Bu, begini. Tahapan pelayanan klinis. Sebelumnya nanti diperiksa laboratorium dulu. Setelah diedukasi, setuju apa enggak? Ya, yang informed consent. Kalau setuju ya tanda tangan persetujuan, kalau tidak ya ada tanda tangan penolakan. Ya, itu penting. Ya, tapi kan ini diedukasi. Yang melakukan informed consent ya dokter. Supaya nanti kalau ada pertanyaan benar menyampaikannya. Ya. Kemudian informasi hak dan kewajiban pasien. Tadi ya sudah disampaikan. Haknya banyak, kewajibannya sedikit sekali. Kajian secara paripurna, apa yang dilakukan mulai dari awal sampai discharge plan sampai pasien mau pulang begitu, itu sesuai. Nah, kemudian penyuluhan dan konseling kepada pasien dan keluarga. Semua ini menggunakan komunikasi, Dek. Ya. Maka kalau komunikasinya kurang tepat, maka yang terjadi ya tadi miskomunikasi, kayak tadi kejadian tadi pagi, atau bahkan pasien meninggal. Ya, itu rawan. Apakah Anda pernah mendengar bahwa Ketua Persi saat itu, beliau bilang bahwa orang masuk ke rumah sakit, ke pelayanan kesehatan itu lebih berisiko daripada orang naik pesawat terbang, katanya. Loh kok bisa, Bu? Orang naik pesawat terbang, jadi awak motor mabur yang meledos, der. Ya ora selamat. Tapi pertanyaannya, pesawat terbang yang meledos begitu terjadi kecelakaan itu berapa? Ya kan? Kan tidak setiap hari. Belum tentu setahun juga sekali. Tapi orang masuk ke rumah sakit, ke puskesmas, salah obat, salah pasien, salah suntik, salah operasi, itu banyak sekali, Dek. Dan saya nungkuli sendiri. Karena saya 16 tahun di rumah sakit. Ya, ini. Jadi kejadian benar-benar terjadi, nggak usah saya ceritakan juga karena privasi kan ya, rumah sakitnya. Dokter, profesor, itu ngoperasi tangan-tangan sing dibuka sikil kiwa. Kan aduh banget ya. Tapi itu ya sing salah berjamaah tidak hanya dokter Iwan, di situ juga ada perawatnya. Ya ada dokter anestesinya dan lain sebagainya. Tangan-tangan, kalau dibuka lagi sikil kiri dia kebangetan ya. Nah, mending tangan kanan yang keliru tangan kanan itu kiri, ya kan? Sama-sama tangan sih masih penting. Itu benar-benar ya Allah, kok bisa? Kemudian ada lagi yang saya melihat juga dengan mata kepala saya sendiri dibuka diagnosanya DCA ya di CA Mame dibuka tapi habis itu ditutup lagi ternyata enggak lah mau niki piye gitu loh ya dibuka kemudian ditutup lagi jahit lagi mengerikan sekali kayak gitu tuh ya ini jangan sampai nanti rebus sama malaikat ya jadi hati-hati benar supaya tidak terjadi kekeliruan saya sudah cerita belum simbah saya Dek belum ya. Oh ya, berarti yang kemarin, yang di semester 5. Saya ceritakan bukan untuk apa-apa, tapi untuk menambah wawasan Anda. Suatu ketika simbah saya itu usianya saat itu 88 tahun. Udah sepuh ya. Tetapi dia tidak Alzheimer. Tidak pikun, pendengarannya masih tajam, penglihatannya masih bagus, nyelolop ke dom itu loh, Dek. Masih bisa. Ya kan? Kenapa orang kampung maknya nggak aneh-aneh? Nggak doyan namanya hotdog burger doyannya ya pecel sayuran gitu kemudian aktivitasnya terus maksudnya gini dia masih aktif Dek kalau cuma nyapu asa-asa piringnya sendiri tak biarin lu berita kecium enggak bukan apa-apa biar bergerak nih nah, kecuali kalau dia minta senam balet nggak boleh ya senam balet nggak boleh ya
Tapi apa yang terjadi itu membuat dia sehat. Ibunya meninggal usia 103. Delalai ya, itu dia kepleset dan jatuh. Ya, kepleset saja. Padahal dia itu gendong anak saya 10 tahun, dia masih kuat saat itu. Kemudian saya masukkan ke IGD, ketemulah dokter di situ. Diperiksa, di anamnesis, di foto jebret begitu. Dia bilang bahwa ini tidak fraktur, kasih obat konservatif dan boleh pulang, tidak rawat inap. Saya itu sebenarnya sudah was-was itu. Iya dok, yakin nggak fraktur? Enggak pula, ini Bu lihat sendiri fotonya, nggak ada fraktur gitu. Ya sudah baik, saya bawa pulang. 2 minggu, memang nggak ada tanda-tanda krepitasi saat itu. 2 minggu semakin kesakitan dan nggak bisa jalan, Dek. Saya bawa lagi ke IGD, ya, biar cepat ya, karena sore polikan sudah tutup. Delalai ketemunya dokter yang sama, wis bejone awak. Ya. Dokter yang sama, saya masih ingat. Wajahnya juga sama sekarang masih ingat. Ya. Kemudian apa yang terjadi di anamnesis lagi, diperiksa, difoto, hasilnya sama, katanya nggak fraktur. Saya itu sedih loh, kok bisa dok, dia kesakitan loh, sampai kayak gini. Oh, hasilnya nggak apa-apa, nggak perlu rawat inap. Saya bilang, nggak perlu, bawa pulang. Sebulan, Dek. Bayangin 88 tahun. Sampai benar-benar nggak bisa jalan, akhirnya saya bawa ke dokter ortopedi. Apa yang terjadi? Yang dipoto itu jenu, yang fraktur itu adalah sakrum koksigis. Jadi di pelvis itu harus penggantian protese. Lawang sampai sok bodoh, sampai akhir kiamat juga nggak akan ketemu frakturnya kan gitu. Lawang kurang dhuwur leh moto. Ya kan? Pertanyaannya, waktu memeriksa anamnesis bagaimana? Ya, kan ada ilmunya. Lah kok bisa sampai 2 kali ketemu dokter yang sama, 2 kali melakukan pemeriksaan, dan 2 kali anamnesis, tapi hasilnya tidak tepat. Nah ini, apa yang terjadi, Dek? Yang terjadi mbak saya sepsis. Ya, dan akhirnya meninggal. Ya. Ini jadi ingatan benar di kepala saya tidak nuntut, tetapi nanti akan saya sampaikan ke mahasiswa saya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ini yang dihadapi itu adalah manusia, bukan boneka. Ya, ini ya. Jadi hati-hati benar nanti kalau anamnesis itu ini. Sekali lagi apa yang kita lakukan dipertanggungjawabkan oleh nanti kepada yang di atas ya, Dek. Baik. Ya, ini ya sekedar kita intermezzo, tapi ini benar-benar kisah nyata ya yang terjadi ini. Ya, jadi saya juga sebenarnya agak sedih itu kok ya bisa ya sampai seperti itu. Ya. Ya, sekarang sudah 1 bulan, kalusnya sudah pada nempel ya. Oke, nah ini penolakan itu ada tanda tangan penolakan ya. Tanda tangan penolakan, ini saksi-saksi juga harus hati-hati, Dek, kalau menolak ya harus tanda tangan ya. Nanti kalau enggak, nah ini dokter ini gimana kok ibu saya dibiarin saja. Nah, akhirnya meninggal kan, padahal dia sudah nolak tapi enggak ada tanda tangannya. Bisa jadi masalah nanti. Kalau setuju ya berarti harus tanda tangan persetujuan. Ya ini. Ojo lali, karena kalau masuk ke ranah pengadilan, yang untuk bukti adalah ya kayak gini-gini. Walaupun sumpah serapah, saya itu sudah menyampaikan begini, Bu. Tapi nggak ada bukti, nggak ada yang percaya, Dek. Ya kan? Nggak ada sebagai dasar nanti di pengadilan. Nah, ini jadi banyak di rumah sakit LSM seliwar-seliwar gitu ya. Yang kadang mencari masalah para advokat begitu. Ya. Pekerjaannya dia di bidangnya begitu ya, mencari uangnya dengan begitu. Yang penting aja kita hati-hati. Nah, komponen dasar komunikasi ya. Nah, ini ada komunikator, Anda, ini ada komunikan pasien, ada pesan yang kamu sampaikan. Ya, pesannya tentang edukasi DM, hipertensi dan lain sebagainya. Nah, kalau channelnya sekarang ini kita pakai media Zoom. Di Zoom itu sinyalnya bisa naik turun. Nah, kalau misalnya sinyalnya bagus, yang terjadi pesannya tersampaikan. Ya. Saya tanya, suara saya jelas apa enggak, Dek? Jelas. Jelas. Artinya harapannya saya menyampaikan hari ini komunikasi efektif tertangkap benar yang saya maksud. Saya bilang A, Anda nangkepnya A. B, B. Kemudian saling paham. Ya. Ilmunya Anda bisa keserap nih, kita bicara tentang komunikasi efektif hari ini. Critical appraisal kemarin. Dan menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik, uang saya sudah berusaha menyampaikan tenanan begini, kok
tidak masuk ke pikiran. Karena apa? Ya, karena mikir Mas Mukidi kemarin nggak diapeli. Bisa jadi kan? Di depan begini tapi pikirannya nggak di sini. Mungkin nggak? Mungkin sekali. Ya, maka harus fokus. Oke. Nah, ini yang nyamari di channel kadang naik turun. Ya, bisa jadi sinyalnya sok hilang. Kalau sok hilang, Anda nggak bisa nangkep jelas. Nah, kalau berkaitan dengan obat, lah kan medeni. Coba suster, atau misalnya ini dokter DPJP, dokter Akbar, ini dokter DPJP-nya menyampaikan ke dokter siapa, Nur Aini misalnya. Dok, coba berikan pantoprazol. Pantoprazol, sebenarnya jelas, tapi toprazolnya itu hilang karena sinyal. Mungkin nggak? Mungkin sekali, ya kan? Ya. Pan itu kan banyak sekali, Dek, ya kan? Nah, pan apa? Ya. Yang terjadi karena sinyal hilang, jadi keliru. Nih, hati-hati. Maka tadi benar juga yang disampaikan, repeat diulang kembali. Dok, saya ulang ya, Dok. Gitu. Ya. Nah, fungsi informasi, fungsi komunikasi itu ada macam-macam. Yang pertama, fungsi informasi. Memberitahukan suatu pesan kepada pasien. Ya, tadi pesannya bisa ketangkep. Sekarang ini saya memberikan informasi ke Anda. Fungsi kontrol, menghindari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berupa perintah, peringatan, penilaian. Ya, tadi, misalnya mau menyampaikan obat, ya yang jelas. Di lab ya pasiennya, lab darah rutin misalnya. Lab urin rutin. Dok, mohon maaf tadi saya kurang jelas. Di foto apa, Dok? Di foto, torak. Oh, baik, Dok. Foto torak ya, Dok. Apakah ada penambahan lab, Dok? Oh, iya, suster juga coba ditambahi darah rutin. Nanti kalau sudah jadi silahkan lapor ke saya. Ini kontrol. Dan mau lapor ditulis dulu, bukan yang dibuka-buka statusnya. Nah, aku kan iso keselimpet berarti ini. Apa laboratoriumnya ini keliru yang disampaikan. Kudunya disampaikan tanggal 10, yang disampaikan tanggal 8, ya kan? Tanggal 8 HP-nya jadi rendah. Itu ditambahi meneh. Transfusi akhirnya karena keliru. Fungsi ekspresi yang menyampaikan ungkapan. Ya. Ini kalau misalnya Anda mendekati siapa namanya Devan, ya, nembak cewek gitu ya. Aduh, Dek. Wah, Dek, wah, kamu sekarang wajahmu indah bagi rembulan gitu. Padahal rembulan ini bunder, ser gitu ya. Tapi seneng. Wah, sing ditontonnya orang bundere kuwi tapi rembulane kan wayu gitu. Aduh, Dek, semak deh kamu sekarang. Padahal lemu. Misalnya, coba kalau kamu bilang, kamu sekarang kok gembrot sekali. Nah, ditolak mesti. Ya kan? Aslinya podo-podo lemu karo iku, ya. Apa ini gembrot karo semok gitu ya. Kok saya kok kuru cengkring gitu. Itu pasti ditolak kan gitu. Ya, kamu langsing deh sekarang, Dek. Ekspresi. Ya. Kalimat bisa nyirp mindset gitu jadi beda. Fungsi sosial, keakraban, ya, jadi deket, ya, reaktif, keperluan rekreatif, ya, komunikasi, ini jadi baik. Nah, fungsi ekonomi bisa jadi untuk usaha, bisnis. Kalau komunikasimu bagus, profesimu dokter, ya, tapi pasif income-mu, kamu pengusaha, ya, kemudian punya usaha di sana sini, punya rumah sakit sendiri, gitu, tinggal ngontrol aja, ya, kenapa lah relasinya banyak. Nah, ini ya. Nah, ini juga video. Tinggal setengah jam ya, Dek. Coba dilihat. Onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name.
Marjorie. Hi, Marjorie. Yes, thank you. Ya, biar Let's Anda move juga on. dari video ini singkat saja. Apa yang bisa ditangkap Ahmad Fauzi Novianta? Adanya kecerdasan emosional dari koasnya, Bu. Kenapa kok ada kecerdasan emosional dari koas? Oh, fungsi ekspresi dari koasnya. Soalnya itu tadi menanyakan nama pasiennya untuk disapa. Oke, baik. Ya kita lihat posisimu kok enak banget tuh si sama sini Fauzi. Oke, ya diusahakan kalau kuliah jangan pakai kaos deh. Ya, nanti kalau di teguh dosen yang lain ya pakai hem gitu. Novianta pakai hem lah. Ya, biar kelihatan walaupun kita di daring ya nggak begitu kelihatan. Itu kan komunikasi. Ya. Oke, baik tadi benar yang disampaikan bahwa apa namanya kita lihat ya. Tadi Anda tuh di belakang tuh ya. Para koas-koas di depannya dokter ya. Dokter spesialisnya. Ya. Kita lihat bahwa dokter spesialis tadi adalah orang yang pintar secara intelektual kan gitu ya udah jadi profesor misalnya. Tetapi sang profesor pun ternyata juga tidak menggunakan kecerdasan emosionalnya. Dia masuk ke kamar pasien juga tidak permisi kan gitu kan? Tidak disapa pasiennya langsung diskus dengan mahasiswanya. Ya, diskusi dengan mahasiswanya. Ya. Bahkan ada kalimat ya ketika dia ngobrol dengan mahasiswanya diskusi itu dia bilang mungkin diamputasi kan gitu. Seketika kamu lihat respon pasiennya, ya kan? Walaupun saya tadi katakan sesuai dengan latar belakang budaya lah amputasi kuwi masyarakat awam ngerti. Ya enggak? Kalau pasti anggota tubuhnya akan dipotong, itu amputasi. Kamu lihat responnya adalah dia menarik selimut ke atas. Itu komunikasi nonverbal loh, Dek. Iya kan? Menandakan apa? Menandakan dia ketakutan. Nah, itu nek loro jantung harus bari. Ya kan? Atau nek loro guro ya bisa drop. Kayak gini. Kayak gitu kan? Nah, tadi kebetulan kan pasien apa tadi ya? Ini. Nah, hanya satu saja benar tadi yang disampaikan apa namanya temanmu bahwa satu orang itu menyapa dia ini hanya bilang gimana saya hanya mau tanya namanya dok Marjorie. Apa yang dilakukan? Hai Marjorie. Seketika coba lihat respon pasiennya. Cair kan? Ketakutannya cair kan? Ya kan? Nah, ini Anda mesti tahu bahwa betapa pentingnya bahwa komunikasi itu dengan sentuhan-sentuhan seperti itu akan merubah ya suasana. Jadi kalau mau diobatin, suasananya sudah nyaman dulu, insya Allah cepat sembuh deh. Tapi kalau posisinya ketakutan kayak tadi itu saji begitu balik pun juga sudah nggak disapa lah juga sama profnya ya, langsung pergi gitu aja. Nanti Anda jangan begitu. Ya, kalau Anda sudah punya mahasiswa banyak begitu, mau visitor begitu, ya permisi, assalamualaikum ibu, bagaimana pagi ini sehat, apa yang dirasakan itu dulu, gitu kan, supaya tidak terlihat menjadi dia untuk praktek, ya, jadi kan untuk praktek mahasiswa, gitu ya. Saya kira kalau penerimaan bagus, pasiennya juga penerimaannya pasti akan bagus. Nah, 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama adalah tepat identifikasi pasien. Identifikasi pasien dengan menggunakan apa? Dia masih ingat? Novel? Yang perlu diidentifikasi itu apa? Dari nama pasien. Nama pasien sama wajibnya? Keluhan. Apa, Dek? Keluhan pasien. Keluhan pasien. Habibur Rahman? Dari nama itu lahir, Bu. Nama sama? Tanggal lahir, Bu. Oke, good. Nama sama tanggal lahir, ya. Wajibnya nama sama tanggal lahir. Alamat dan lain sebagainya itu boleh, ya tambahan. Tapi nama dan tanggal lahir jangan lupa. Itu kan di akreditasian ada. Peningkatan komunikasi efektif dengan SBAR nanti kita bicarakan. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, high alert, ya. Look like, sound like. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien operasi, ya.
Ini apakah mungkin Bu operasi keliru ya? Tadi saya cerita itu ya. Operasi saja bisa keliru, orangnya juga bisa keliru, kemudian tempatnya juga bisa keliru. Ya, apalagi kalau tidak ada penandaan. Ya. Kemudian pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dengan apa dia? Pengurangan resiko infeksinya? Antibiotik profilaksis. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Semuanya dikasih antibiotik? Enggak, Dok, kalau mau operasi aja. Berarti? Yang kelima ini loh, sasaran yang kelima. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dengan? Cuci tangan. Cuci tangan. Iya kan? Jangan lupa dengan cuci tangan, apalagi sekarang pandemi. Ya, cuci tangan, jaga jarak, social distancing kan ngono kan. Terus apa jenenge? Pakai masker. Nah, cuci tangan, ya. Kemudian sasaran yang keenam, pengurangan risiko pasien jatuh dengan apa, Yutis ya? Pengurangan risiko pasien jatuh dengan menggunakan apa? Bantu apa? Bantu dengan pegangan. Pengurangan risiko pasien jatuh di rumah sakit, puskesmas juga dengan menggunakan apa? Mungkin di yang gelangnya itu ada tulisan itu, Dok, yang ya, dengan gelang. Gelang yang bagaimana, Ziza? Gelang ada kuning itu terus ada warna kuning, ya kan? Ditandai dengan gelang warna kuning. Jadi kalau Anda lihat pasien pakai gelang warna kuning, lah itu risiko jatuh. Terutama anak-anak semua risiko jatuh, lansia, ibu hamil, kan gitu tuh. Ya, kalau misalnya jadi sarana prasarana ya apa namanya pegangan dan lain sebagainya. Tapi penandaannya dengan gelang. Ya, warna kuning. Nah, komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, hampir sama tadi ya. Terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi kesan dan penerima pesan. Komunikator dengan dikomunikan. Nah, pengukuran efektifnya itu di mana sih, Dek? Yaitu di proses komunikasi dapat dilihat tercapai tujuannya itu apabila si pengirim pesan ya dengan si penerima pesan itu persepsinya sama. Ya. Persepsinya sama, ya tidak beda. Komunikasi yang terjadi apabila suatu pesan yang diberikan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Ya, kayak tadi, pantoprazol, pankuranium tadi. Ya, karena beda persepsi, maka salah. Komunikasi dianggap efektif ketika tepat waktu. Kalau mau melaporkan ke dokter DPJP, ya saat itu, jangan diende-ende. Karena bisa jadi kenapa? Golden period pasiennya nggak panjang. Pasien bisa diselamatkan hanya dalam waktu setengah jam. Atau kalau jantung bisa jadi lebih cepat. Maka segera tangani tepat waktu. Akurat. Lengkap. Kalau melaporkan, ya pasien, ya sekali lagi, jangan statusnya bolak-balik, siap dulu apa yang mau dilaporkan. Catat. Ya. Tidak bermakna ganda atau ambigu. Ya. Kemudian dapat diterima oleh penerima informasi yang bertujuan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Ya, tidak dapat diterima, ya. Informasinya jelas. Ya, ini jadi itu. Komunikasi efektif di rumah sakit memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Karena komunikasi di rumah sakit melibatkan orang banyak. Ya, karena kamu komunikasikan nanti kan di rumah sakit di puskesmas juga dikenal dengan interprofesional kolaborasi. Ya, Anda nanti kerjasama dengan laborat, kerjasama dengan radiologi, kerjasama dengan pasien, kan gitu. Kan nggak mungkin pasien, kamu lihat, oh sebentar, saya lihat kalau wajahnya seperti ini, ini Izas, oh biasanya HB-nya rendah. Dilihat aja, kan ya nggak kelihatan ya, nggak ngerti. Kecuali kalau diperiksa. Ya, bisa kadang dipalpasi, inspeksi dari jarak dekat gitu. Tapi kan lebih jelasnya ya di lab kan gitu. Ya. Jadi ini melibatkan banyak orang. Ya, menyangkut dengan emosi yang berbeda-beda. Baik keluarga maupun staf rumah sakit. Nah, sehingga ini kesalahan komunikasi di rumah sakit bisa berakibat
bisa kecacatan, pasien meninggal, dan sumber tuntutan hukum. Jadi hati-hati tadi yang saya sampaikan ya, Dek. Ya. Jadi orang-orang yang mencari kesalahan, seliwar-seliwar di rumah sakit juga sudah banyak. Salah sedikit saja bisa jadi masalah yang besar. Nah, 5 hukum komunikasi efektif. Pertama, mesti respect. Ya. Kemudian empati. Respect itu menghargai orang lain. Empati itu apa yang dirasakan pasien, dokternya juga ikut merasakan. Ya. Jadi ngeklik sama pasiennya. Kalau audible itu mendengarkan. Ya. Jadi sebenarnya begini. Bedanya empati sama audible ini metode, Dek. Kalau empati ya, itu pasien menyampaikan, Anda mendengarkan. Ya, jadi ada rasa hati ketika pasien menyampaikan itu Anda ikut merasakan, tapi Anda yang mendengarkan. Tapi kalau audible itu setelah pasien menyampaikan keluhan begitu Anda yang bicara. Ya. Anda yang menyampaikan kemudian pasien bisa menerima. Paham ya? Ini. Jadi mendengarkannya mendengar pasien yang mendengar apa yang Anda sampaikan itu di audible. Jangan sampai kebalik. Ya, tapi kalau empati itu pasien menyampaikan lah Anda ngrungokke. Nah, setelah itu berikan umpan baliknya di audible ini. Clarity ya, mengklarifikasi kalau itu tidak pas, lah Anda bisa, oh bukan Bu begini, tapi dengan santun. Humble, rendah hati. Jadilah dokter yang rendah hati, jangan tinggi hati. Jangan rendah diri ya, rendah hati. Oke, sikap menghargai, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong ya, memandang rendah orang lain, jangan. Berani mengakui kesalahan, rela memaafkan. Dokter mesti lemah lembut. Penuh pengendalian diri, pengendalian emosi, serta mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Ini komunikasi efektif ya, globalnya ya. Ini komunikasi efektif. Nah, 3 magic word. Ya, Dek, kalau Anda pengen sukses di interaksi di masyarakat ya, di lingkungan sosial, di pergaulan, gunakan 3 magic word ini, Dek. Salam, maaf, dan terima kasih. Ya. Salam, selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Mau WA dosen Anda. Assalamualaikum, dokter. Maaf itu bukan salah untuk mempercantik kalimat saja. Mohon maaf, saya mahasiswa Koas angkatan ini bernama Rahmaila. Dosen senang loh, Dek, dibocor dengan awalan yang santun begitu. Teman Anda saja kalau atau orang tua Anda kalau awalannya bagus begitu kan senang. Ya. Baik, Dok. Terima kasih. Ya, salam, maaf, terima kasih. Ya. Apalagi salam. Di agama kita kan assalamualaikum, 10 kebaikan. Ya toh? Warahmatullahi 20 kebaikan. Wabarakatuh 30 kebaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ada 30 kebaikan. Lah kalau di WA cuma disingkat as titik. Was titik. Lah bingung malaikate ya. Naiknya 10 ya kurang gitu ya. 5 wae lah. Padahal itu bagian dari kecerdasan emosi. Ya. Ini bagi pengalaman ya. Mohon maaf, kenapa saya lulus S3 lebih cepat? Paling lebih cepat di angkatan saya. Dan delalai ya paling yang kumlot saya. Itu sebenarnya kuncinya aku sederhana, Pak. Kuncinya itu loh. Ya selain 5 kecerdasan saya gunakan tadi, ya. Ini loh, 3 magic itu saya gunakan. Saya WA dengan dosen saya, itu saya gunakan ini. Assalamualaikum. Sugeng Enjang. Nyun sewu, Prof. Ini, maaf, nyun sewu, Prof. Bukan salah. Ya, untuk percantik kalimat. Ya, dengan teman, dengan dosen yang lain. Ibu nyun sewu, badhe matur. Bukan merendahkan kita. Tetapi itu kan kita malah dihargai loh. Nah, itu gunakan. Ke orang tua ya. Ya. Kalau sudah, terima kasih. Matur nuwun, matur sembah nuwun. Nah, gitu-gitu. Ya. Pasien digituin juga senang, Dek. Nah, tapi jangan sampai yang kilinggut ini kata-kata yang dapat memberi kesan tidak profesional. Ya, tidak ramah, tidak kompeten. Dok, gimana, Dok? Ini saya nggak bisa, Bu. Oh, tidak tahu. Ibu itu sudah diberitahu itu bukan bagian dokter, itu bagian laborat, Bu. Itu kata-kata membunuh ya, Dek. Ya. Oh, tidak mungkin. Wah, susah. Bukan saya. Jangan. Terserah.
Salah sendiri. Wong ibu diberitahu berkali-kali nggak paham kok. Cepetan Bu, ini loh pasiennya banyak. Pasiennya 100, tidak merawat ibu saja. Jangan ya. Kita sepele, tapi sering di ini. Kenapa Bu? Mau apa? Mau apa? Itu kayaknya kan sederhana, tapi ini bisa keliwat ya. Ya. Apalagi dengan intonasi yang agak meninggi ya. Bukan urusan saya. Ya. Jadi kalau misalnya memang bukan ini Ibu Nyon Sewu, ini mesti koordinasi rumian dengan bagian laborat, Ibu nenggo, kita akan sampaikan dulu. Nah, misalnya begitu. Atau ada cara lah untuk membantu dulu begitu ya. Tapi langsung jangan, bukan saya. Jangan, bukan bagian saya. Jangan. Nah, kegagalan komunikasi menyebabkan kesalahan dalam pelayanan pasien. Ya, bisa dokter dengan pasien, ya, hubungan dokter dengan pasien. Kerja tim, ya, kerja tim ya tadi, kerja tim satu salah bisa mempengaruhi satu tim itu. Ya. Kemudian misinterpretasi informasi, sampaikan dengan jelas, kalau tidak paham tanyakan, biar tidak salah interpretasi. Teknologi loh, kok bisa Bu teknologi? USG bisa keliru deh. Ya, kalau kayak critical appraisal kemarin kan, laborat bisa keliru. Hasilnya kanker tidak, tiba ora. Ya kan? Hasilnya perdarahan terjebule ora. Ya mungkin. Ya. Ya, maka mestinya kan kalau di rumah sakit kan mesti dikalibrasi kan. Ya, tensinya tinggi Bu, ternyata sing rusak tensinya. Ya. Nanti kalau kamu misalnya apa namanya ini nggak tahu Anda di desa apa enggak? Kalau di desa di tensi misalnya tensinya masyarakatnya penduduknya tinggi-tinggi. Lebih dari 150 semua per 100 ternyata tensi ini sing error. Ya, hati-hati. Nanti Anda pas ngangkatnya hipertensi baik keliru. Ya. Nah, ini dicek benar apakah tensinya sudah benar ya. Ya, pembaruan notifikasi. Ya, handover komunikasi. Ya, operan. Dokter jaga pagi, dokter dia ngoperkan ke dokter Sinta. Dokter Sinta ngoperkan ke dokter Noval. Dokter Noval ke dokter Yulistia. Dokter Yulistia ke dokter Rahmaila. Operan. Ya, handover komunikasi. Tapi harus jelas. Kalau enggak ya tadi keliru. Keliru yang dihadapi wong ya. Melakukan readback terhadap instruksi yang diterima secara lisan maupun melalui telepon. Atau melakukan pemeriksaan kritis, ya, lab tadi deh. Jembatan keledainya apa? Tulbakon, tulis, baca, dan konfirmasi. Apa yang mau dilaporkan ditulis dulu, ya. Kemudian dibaca, benar apa enggak yang mau dilaporkan. Kemudian dikonfirmasi, readback. Mohon maaf saya ulang ya, Dokter Naufal. Amoksilin 3 kali 1 gram diulang per 8 jam. Paracetamol ekstra saja. Kemudian aminopilin 2 kali 1 ampul. Oh bukan dok, aminopilinnya cukup sekali aja ekstra. Oh baik dok. Ya, tulis baca konfirmasi. Buat standar singkatan. Itu kalau di rumah sakit ada dek. Akronim simbol yang berlaku di rumah sakit dan singkatan yang dilarang. Per bangsal tidak boleh beda-beda. Ya. Kemudian buat standar komunikasi pada operan dan handover. Ya, standarnya komunikasi apa langkahnya? Dan tepat membuat laporan. Insya Allah kalau kayak gini nih si 100 menit gak mati itu. Ya, karena kalau nggak ada begini ya pasti tadi ya bisa meninggal. Ini komunikasi efektif antar pemberi layanan di rumah sakit. Nah, coba saya tanya, waktu tinggal 10 menit ya. Aduh, baik. Izas, kalau telepon tangan kanan apa tangan kiri Izas? Tangan kiri, dokter. Tangan kiri. Tangan kanan ngapain? Nulis. Ya, benar Oktadiko? Oktadiko? Tangan kiri apa kanan menurut Anda? Saya kanan dokter. Kanan. Kiri ngapain? Oh, kebalik dokter. Oh, kebalik. Ya. Ini telepon. Telepon itu tangan kiri. Ya kan? Tangan kanan nulis. Maksudnya tulis, baca konfirmasi tulis. Kecuali maaf yang kedal. Kan ada ya. Mbok paksa tangan kiri sing telepon, kanan nulis ya ra iso. Ya, kecuali kalau yang ideal. Tapi kalau enggak
ya. Ya standarnya kan tangan kiri yang mengangkat. Ini ya, karena tangan kanan mesti nulis. Kalau paperless misalnya lewat komputer, ya tetap tangan kanan ngetik, kirinya ini. Ya, bawa telepon supaya nggak keliru deh. Nah, tulis, baca, dan konfirmasi. Ya, ini saya kira tadi sudah diterangkan ya, dibaca aja sendiri. Nah, saya kopikan. Nah, SBAR itu alat komunikasi dalam melakukan identifikasi terhadap pasien, sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi. Ya, perawat ke dokter atau profesi kesehatan lain. Perawat ke perawat, perawat ke dokter, dokter ke dokter, ya. Nah, ini. Nah, waktu pemberian pelayanannya kapan? Saat visite. Pasien ada perubahan kondisi pasien ya, pelaporan kondisi pasien kritis. Ini silakan menggunakan SBAR. Pertukaran shift dinas saat berkomunikasi dengan bagian atau tenaga kesehatan. Nah, transfer pasien dari IGD ke ICU, dari rawat inap ke ICU. Nah, dari IGD ke rawat inap, ini mesti menggunakan SBAR. Nah, ini coba nanti kita praktekkan, perhatikan. Introduction. Tadi SBAR kan situasi, background, assessment, rekomendasi, tapi ditambahi introduction dan question and answer. Introduction itu individu yang terlibat dalam handover memperkenalkan diri, peran dan tugas profesi. Misalnya, Assalamualaikum, Dr. Izaz. Perkenalkan, saya Dr. Okta Diko, dokter jaga IGD Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Ini introduction. Ya kan? Kemudian mau menyampaikan, dok, ada pasien atas nama Nyonya X dengan keluhan situasi. Ya. Atau pasiennya dilengkapi dulu, maaf. Atau ada mau menyampaikan, dok, ada pasien atas nama Nyonya X, umur 55 tahun, ya kan? Ini dengan keluhan nyeri ulu hati, ya. Nyeri di perut sebelah kiri bawah, kemudian menjalar ke ulu hati, kemudian pasien juga sesek. Ya. Kemudian diagnosa bisa dilengkapi keluhan-keluhannya apa? Diagnosa sementara gastritis, dok. Tensinya pasiennya 160/100, nadinya 80 kali per menit, RR-nya 36 kali per menit, berarti pasiennya sesek. Ya. Suhunya 38 derajat Celcius. Kemudian sudah diberikan obat, dok, aminopilin 1 ampul ekstra. Kemudian karena nyeri dikasih Buscopan 1 ampul. Dikasih paracetamol ekstra tadi 1 tablet. Ya, sudah diperiksa laboratorium darah rutin tapi hasilnya belum jadi, dok. Kemudian kondisi pasien saat ini asesmen sadar penuh. Ya, GCS-nya 15. Tetapi ini pasiennya lemas. Oh, baik, Dokter Okta Diko. Coba diberikan. Sebentar. Oh, Mbak. Oh, iya, iya. Oh, baik, Dokter Okta Diko, coba diberikan aminopilinnya 2 kali 1 ampul sehari ini ya. Coba diprogram, nanti kita lihat. Kemudian Buscopannya stop aja, diganti Plantasid 3 kali 1 tablet aja. Kemudian paracetamol juga diprogram 3 kali 1 diulang per 8 jam ya setelah makan. Kemudian laboratorium darah rutin ditambah urin rutin. Nanti kalau jadi semuanya lapor ke saya. Pemeriksaannya radiologi deh, toraks saja ya. Itu ya Dokter Okta Diko. Oh baik Dokter Rahmaila. Saya ulang ya, dok. Aminopilin 2 kali 1 ampul, Plantasid 3 kali 1 tablet diulang per 8 jam, paracetamol juga 3 kali 1, pemeriksaan lab darah rutin dan juga urin rutin, kemudian pemeriksaan radiologi torak. Kalau jadi nanti lapor dokter. Apakah ada ini tambahan lagi, dok? Dokter Diko tanya. Saya kira sementara cukup deh, dok. Nanti sambil kita observasi ya. Oh baik, dok. Baik dokter, terima kasih. Nggak perlu, baik dok, terima kasih dengan senang hati. Paham ya? Oke, kita coba.
Dokter Oktadiko, mana sama Dokter Izas? Silahkan. Waktunya rada cepet ya. Oke. Silahkan. Halo. Di Oktadiko, hilang. Enggak ada. Dikon malah main. Halo, Okta. Oke. Silahkan. Yuk. Assalamualaikum dokter. Mana Dokter Izas? Dokter Izas, silahkan didengar itu Dokter Oktadiko lapor. Iya, waalaikumsalam Dokter Diko. Tadi sudah mengenalkan Dokter Diko apa belum? Kok tahu Dokter Diko? Burung lo ya, balik nih. Ya. Assalamualaikum dokter Izas. Perkenalkan, saya Dokter Diko dari IGD. Di sini saya akan melaporkan pasien Nyonya X dengan keluhan nyeri perut, nyeri ulu hati, kemudian diagnosis sementaranya gastritis, tanda vital normal, kemudian hasil lab normal. Dokter Izas nggak tanya normal itu berapa? Pertanyaannya ini yang dijawabkan normal. Nggak tanya Dokter Izas, sudah paham? Halo Dokter Izas. Iya dokter. Saya nanya lagi nih dok. Nah, kamu itu gimana deh? Kan boleh kan? Question and answer kan boleh di tengah-tengah tanya. Kamu sudah jelas atau belum? Tanda vital normal? Belum. Normal gitu sudah jelas? Kalau sudah ya sudah. Belum. Ya sudah tanya kan? Ini tadi keluhannya nyeri ulu hati sudah berapa lama? Kemudian ada muntah apa enggak? Ada tanda dehidrasi apa enggak? Terus kapilari refill, kemudian tensinya berapa? Urinnya gimana? Nah, kalau kamu tanya banyak begitu, itu lupa itu Dokter Oktadiko. Dicatat harusnya dok. Oh gitu, ya sudah. Ya siap Dokter Oktadiko. Ada lagi yang mau ditanyakan? Usia pasien berapa? Berat badan. Halo Oktadiko. Nggih. Dek, rada cepet waktunya tak dek. Untuk tadi berat badannya normal, terus kemudian berat badan normal itu berapa? Tadi kan kamu normal terus. Sesuai dengan BMI. Ayo Okta, mau ngerungoknya apa ora? Iki diikutin ini aja loh. Diikutin ini loh. Kerangkanya ini loh. Ya, silakan. Suhu 37, terus kemudian heart rate 20, terus kemudian RR 20, terus kemudian tensi 120/80, terus kemudian tidak ada tanda dehidrasi, terus usia 50 tahun, terus sampun dokter. Udah ada yang mau ditanyakan nggak itu? Siapa jenenge? Izas. Sudah dok. Sudah, gitu aja. Nah, terus? Langsung pemberian infus RL 12 TPM, kemudian omeprazol injeksi,
Kemudian apa ya? Udah dokter. Sementara itu aja dok. Silakan. Nanti percakapan sama Okta itu loh, piye Okta? Iya, saya lanjutkan untuk saya ulangi. Berarti RL, terus kemudian omeprazol. Sementara itu dulu ya dok ya. Iya itu aja dulu. Oke. Dek, Ada yang ditambahkan lagi dokter? Nggak ada. kalau kamu yang lapor maupun yang dilapori begitu, maaf ya pasien ini semati Dek. Ya kan? Karena nggak lengkap gitu kan. Obatnya juga, tadi perasaan kan ada infus juga. Ya kan? Kenapa yang kamu sampaikan cuma omeprazol, Oktadiko? Ya. Nah, Infus RL sih. iya, tadi kan ada beberapa. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, ini diikutin ini saja loh, Dek. Ya kan? Tadi kan Oktadiko mesti menyampaikan namanya, oh Oktadiko, dokter siaga IGD. Biar nanti kalau dokter DPCP-nya lali, iso golek dokter Oktadiko, oh mau bisa nelpon lagi ke IGD, oh ini ditambah ini ya dok misalnya. Maka pentingnya introduction. Kemudian situasi itu kan keluhan, diagnosis sementara kayak saya tadi loh. Ya, kan gitu kan? Ini diikuti sesuai dengan ini. Nah, kemudian tanda vital. Jangan, maaf ya, jangan sekali bilang normal, normal, normal. Ya. Ya walaupun Anda tahu itu normal tapi disampaikan. Karena apa? Normal piro ini bisa untuk range dokter yang dilapori itu memberikan terapi apa nantinya. Paham ya? Jadi tensinya berapa, nadinya berapa, suhunya berapa, inilah. Kalau kurang jelas ya dokternya dengan tegas menyampaikan tensinya berapa dok? Nadinya berapa tadi normal itu? Jangan-jangan dikatakan normal, standarnya normal juga nggak benar. Nah, kemudian obat-obatan yang sudah diberikan apa itu disampaikan jelas, hasil labnya apa gitu. Ya, ini jadi komunikasinya biar nyambung begitu. Kondisi pasiennya seperti apa, sadar penuh atau. Nah, rekomendasinya baik dok silahkan diberikan. Tadi si dokter Isas juga menyampaikan dengan tegas, ya. Dan jangan dokter Isas kan menyampaikan beberapa obat kan, bisa infusnya, tapi ketika disampaikan nggak komplit juga iya-iya saja. Ya, ini rawan dek, ya sekali lagi. Nah, ini lagi latihan sih tidak masalah, tapi kalau perlu memang ditulis yang jelas, ya supaya tidak terjadi kekeliruan. Nah, question and answer ini bisa di tengah-tengah, bisa di depan, bisa di belakang. Kalau nggak jelas ya silahkan ditanyakan. Ya, jangan takut tanya karena daripada keliru. Gitu ya. Baik. Waktunya sudah habis. Setelah ini siapa, Dek? Akbar. Setelah ini siapa? Oh, Pak Catur. Baik. Saya cepat aja ya. Nah, ini catatan terintegrasi. Ini semuanya nanti akan nulis karena sekarang pasien center care di sini, Dek. Namanya catatan perkembangan pasien terintegrasi. Dokter, bagian gizi, ini untuk apa? Biar tahu perkembangan pasiennya semua. Oh, di bagian gizi sudah memberikan di EGM sekian kalori. Kira-kira nanti obatnya apa ya yang saya berikan? Begitu ya. Nah, kemudian jangan lupa siapa yang menerima pesan, siapa yang mengirim pesan. Bisa jadi saat itu dokter Oktadiko telepon ke dokter Izas karena dokter Izas tidak bisa visite. Ditulis begini, diverifikasi maksimal 1 kali 24 jam. Nanti dokter Izas harus nulis. Ya, harus ditulis tanda tangannya lengkap. Komunikasinya dengan SBAR, tulisannya dengan SOAP. Subjek, objek, asesmen, dan planning. Subjeknya itu keluhan pasiennya, objeknya itu bisa tanda-tanda, bisa tanda-tanda vital, bisa hasil lab. Asesmennya, ya gangguan integritas kulit misalnya, planningnya, apa yang dilakukan. Perencanaannya apa yang dilakukan. Tulis lengkap, baca ulang, norm lasa, konfirmasi. Ini ya, ini tadi ya, standar pemberian perintah lewat lisan atau telepon. Jangan sampai lupa, tulis, baca, konfirmasi. Nah, komunikasi yang mudah terjadi kesalahan, perintah diberikan secara lisan, telepon, atau pemeriksaan kritis. Pemeriksaan laboratorium misalnya, Dek. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini sama dengan tadi ya, nah, nomor, tanggal, isi perintah, tanda tangan. Ya, dilengkapi biar aman, ya karena nggak aman kan bisa sumber tuntutan.
Nah, sasaran yang ketiga itu high alert, obat yang perlu diwaspadai. Karena kemungkinan bisa terjadi KTD ataupun sentinel. Pasiennya bisa cedera atau mati. Nah, obat yang harus diwaspadai, misalnya obat risiko tinggi. Contohnya muscle relaksan, insulin, kemoterapi. Obat LASA, look like, sound like, dan elektrolit konsentrat. Ini kamu harus hati-hati, Dek, ya. Ini karena bisa, karena perlu diwaspadai tadi ya. Nah, look like, sound like, nama obat rupa ucapan mirip. Ini tambah ucapannya kurang ketik. Hidralaksin, hidroxyzine. Podo tulisannya. Celebrex, Cerebrec. Vinblastin, Vincristin. Ini kalau mau cari cepat, chlorpropamid, chlorpromazin. Klor, sinyalnya hilang. Glipizide, gliburide, daunorubicin, doxorubicin. Bahaya ini, ya. Nah, apalagi ini penobarbital sama pentobarbital, bedanya cuma T. Maka seyogianya karena sama, warnanya juga sama, harus dieja. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, dan lain sebagainya. Tambahi B ya, B. Tadi kan T ya, pantoprazol pakai T loh ya ini, Dok. Dokter Dikto, Dokter Okta Dikto. Tadi tambahnya apa? Oh ya, T. Pantoprazol, TT. Berarti, ya Dok? Tenggo ya? Iya, Tenggo. Baik Dok, tulisi. Ya, pantoprazol yang ada T-nya. Nah, oke. Pendidikan pasien dan keluarga. Ya, ini maaf ya, saya agak cepat karena sudah waktunya sudah habis. Pendidikan pasien dan keluarga. Ya, informasi, edukasi. Ya. Ini bisa asesmen kebutuhan edukasi pasien dan keluarga. Kamu mesti menyampaikan informasi itu sesuai dengan latar belakangnya ya tadi ya, supaya efektif. Ya, sehingga keluarga menerima, memahami yang kamu sampaikan tadi. Andai kata itu berkaitan dengan operasi, sehingga dia mau menerima operasi. Melakukan operasi itu ya, dia setuju. Andai kata melakukan tindakan yang lain di foto torak, USG, ya dia bersedia. Dari mana? Dari asesmen edukasinya kena. Nah, manajemen komunikasi dan edukasi MKE, komunikasi dengan masyarakat, ini menetapkan populasi dilayani berdasarkan demografi. Ya, informasi yang dikomunikasikan pada masyarakat itu bisa tentang jam pelayanan, akses pelayanan, dan lain sebagainya. Kalau mau dirujuk, ya harus disampaikan ya, ada rujukan. Kemudian komunikasi pasien dan keluarga. Nah, ini membutuhkan informasi yang lengkap supaya apa? Pasien bisa menerima. Kalau kamu tadi mohon maaf komunikasi murah jelas, pasiennya pasti akan nolak, ya. Kemudian berkaitan dengan edukasi keluarga. Apa yang perlu diperhatikan? Ya, keyakinan nilai itu harus tetap diperhatikan. Kemampuan membaca tingkat pendidikan. Kalau pendidikannya rata-rata SMP, SMA, ya menyampaikannya harus sejelas mungkin sesuai dengan soseknya. Hambatan emosi dan motivasi. Tonton nih karakteristik pasien itu kira-kira seperti apa. Apabila ada keterbatasan fisik dari pasien, juga harus menyesuaikan cara menyampaikannya. Kemudian komunikasi antar tenaga kesehatan pemberi asuhan. Nah, kalau antar tenaga kesehatan ya code blue, code red, oh berarti kebakaran. Ya. Dan lain sebagainya ya. Ini. Kemudian pertukaran shift. Nah, ini akan menjadikan kelancaran dalam memberikan asuhan. Dokter Oktadiko, operkeneng Dokter Maulana, operkeneng Dokter Naufal, dan lain sebagainya. Yang dioperi dan ngoperi harus jelas. Nek ra jelas silahkan tanya. Itu ya, daripada keliru. Nah, kemudian edukasi ke pasien. Bisa apa yang diedukasi obat-obatan, peralatan medis, interaksi obat, diet, manajemen nyeri, ya, rehab, misalnya perlu rehab medik, ya, perlu fisioterapi, cuci tangan, semuanya yang ini bisa dilakukan atau diberikan edukasi ke pasien. Ya, ini saya kira nggak perlu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa persepsi positif, maka respon tubuh pasien akan mengikuti. Ya, jadi ini penelitian saya di S3 ya. Ternyata kalau itu pasien edukasimu kena, lihat hormon stresnya pasien juga turun, kemudian imunitasnya akan meningkat. Oh, sudah selesai ternyata, ya. Khairunas anfa'uhum linnas. Sekali lagi, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka jadilah dokter yang benar-benar bisa bermanfaat bagi pasien Anda, ya. Yang terakhir, mari kita gunakan ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk.
Semakin tinggi kita berilmu, kaya, pandai, Anda jadi seorang dokter nantinya, pasti pandai, maka seukianya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi dokter yang melayani dengan hati, ya. Oke, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak molor ya, karena